Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 8 keperawatan B akan menjelaskan mengenai manajemen keperawatan. Salah satu fungsinya ialah staffing. Pengertian staffing atau penataan pegawai. Menurut Erdőnig dan J. Clifton, tahun 1989, staffing merupakan proses formal dari memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup dari setiap perusahaan. Sedangkan staffing secara umum merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Sedangkan menurut John tahun 1984, staffing dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengisi pekerjaan dengan orang yang tepat. Pun proses penyusunan personalia atau staffing dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalian organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia atau staffing, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan adalah perekrutan, di mana perekrutan karyawan terdapat misalnya penawaran kerja, lalu tenaga kerja ingin menawarkan pekerjaan. Setelah dilakukan penawaran, dilanjutkan dengan adanya seleksi atau selection. Setelah diseleksi, maka lanjut ke placement atau penempatan yang cocok untuk diperkerjakan. Misalnya pada di rumah sakit atau di rumah sakit tenaga medis dipertempatkan, misalnya dia berada di ruang radiologi, ini cocoknya di sini dan sebagainya. Setelah ditempatkan, maka lanjut ke indoctrination atau indoktrinasi. Nah, langkah selanjutnya ialah mensosialisasikan dan mendidik staf dalam organisasi pembelajaran. Mengapa harus dilakukan sosialisasi? Dengan tujuan agar pegawai ditempatkan, maka organisasi harus mensosialisasikan pegawainya pada pekerjaan baru melalui kegiatan orientasi untuk pengenalan tempat ia bekerja dan meningkatkan dukungan yang lebih efektif. Nah, sedangkan untuk mendidik staf dalam organisasi pembelajaran atau education staff in learning organization, tujuannya ialah latihan dan pengembangan karyawan untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Nah, setelah dilakukan sosialisasi dan mendidik staf dalam organisasi pembelajaran, maka dibutuhkan staffing needs atau kebutuhan suatu staf. Contohnya, pada manajemen ketenangan dalam keperawatan, itu terdiri dari perencanaan, penjadwalan waktu, atau misalnya shift, dan alokasi penempatan, di mana perencanaan ketenangan perawat dapat dikaitkan dengan outcome dari pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Langkah selanjutnya ialah scheduling policies atau kebijakan penjadwalan waktu. Contohnya, pada penjadwalan perawat merupakan suatu proses dalam menentukan jumlah perawat pada periode yang berikutnya dengan memberikan tugas kepada setiap perawat baik pada jam, hari, atau shift selama periode waktu tertentu menurut Huber 2018. Di mana scheduling policies terbagi menjadi 3.
ada penjadwalan desentralisasi, yaitu waktu yang ditentukan oleh manajer. Yang kedua, penjadwalan sentralisasi, yaitu ditentukan oleh tenaga kerja itu sendiri. Dan yang ketiga ialah self-scheduling, penjadwalan mandiri, yaitu proses di mana perawat unit memiliki hak otonomi atau hak pribadi dan tanggung jawab untuk membuat dan memantau jadwal kerja sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Adapun contoh studi kasus yang kita lihat di sini ialah pada tenaga kerja medis yang merasa ketidakpuasan terhadap kerjanya, baik itu pendapatan, kompensasi, dan lingkungan kerja. Namun demikian, saat ini rumah sakit justru mengalami berbagai masalah yang berhubungan dengan tenaga keperawatan dan pelayanan keperawatan. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja perawat, serta lingkungan kerja yang buruk yang dapat mempengaruhi psikologis perawat itu sendiri ketika bekerja. Faktor-faktor kepuasan kerja perawat merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh rumah sakit. Kepuasan kerja mencerminkan tingkat di mana seorang menyukai pekerjaannya, di mana sudah dijelaskan pada bagian tahap untuk staffing itu scheduling policies, yaitu bagi tenaga kerja atau seorang perawat, dia mempunyai hak otonom atau memilih kerja tersebut. Nah, dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa terdapat disparitas yang cukup menolak antar jenis tenaga medis dalam waktu besaran jasa pelayanan yang diterima tanpa ada mekanisme pemberian kompensasi lain di luar hal tersebut. Adapun integrasi keilmuan, salah satu fungsi manajemen yang sudah dibicarakan di atas sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal penempatan pegawai, bahwa seseorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya, padahal mereka adalah orang yang mengetahui. Jadi dalam proses pengerjaan tugasnya, seorang pegawai harus menyelesaikannya dengan baik dan benar, karena tugas ataupun tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya itu merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.